saya punya teman-teman discussion mahasiswa dan profesional mungkin, nanti mereka saling berkenalan. Tapi hari ini saya mau menerangkan sesuatu yang jadi tata bahasa dunia, yaitu environmentalism. Yang beberapa bulan lalu dunia digemparkan oleh kehadiran seorang remaja namanya Greta Thunberg kalau saya nggak salah namanya. Kemudian jadi Person of the Year dari majalah Time karena dia berhasil mengumpulkan 240 juta orang untuk ikut di dalam kampanye penyelamatan lingkungan. Dia ketemu dengan banyak pemimpin dunia, presiden, CEO korporasi. Tapi sayang dia nggak datang ke Indonesia dan nggak bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi kalau Greta ini umurnya 12 atau 14 tahun, anak SMA. Kalau dia ketemu Presiden Jokowi terus dia tanya, Mr. President, do you speak environmentalism? Nah, mungkin Presiden akan bilang, iya saya lagi bangun ibu kota baru di Kalimantan. Lalu itu bakal jadi bullying sedunia. Karena membangun ibu kota artinya merusak lingkungan. Tapi kita ingin membuka pembicaraan supaya millennials dapat satu pikiran baru tentang hidup millennials yang didera oleh isu lingkungan. Jadi itu poin kita. Nah, sebelum kita bercakap-cakap, silahkan saling memperkenalkan diri supaya ada keakraban etis di antara kita sebelum kita berkelahi secara konseptual. Kamu mulai? Ya, perkenalkan saya Monica Dewi, biasa dipanggil Monica, saya dari Universitas Indonesia. Di fakultas apa, Monica? Keperawatan. Keperawatan. Udah berapa orang yang kamu rawat selama ini? Udah selesai, Monica ya? Oh belum, oke. Oke, berikut. Ya, perkenalkan saya Joshua. Saya dari Fakultas Hukum UI. Baru lulus, fresh graduate. Sekarang bekerja sebagai peneliti. Di mana peneliti? Di mana? Di kampus juga. Oh, di Fakultas Hukum. Oke, ini anak UI. Apa bikin skripsi apa dulu, Joshua? Saya Mahkamah Konstitusi. Ya? Mahkamah Konstitusi. Oh, apa soal apa intinya? Soal apa? Soal mempersoalkan kenapa Mahkamah Konstitusi nggak bisa jadi judicial activism. Oh, bukan. Saya bicara mengenai constitutional questions. Constitutional? Questions, pertanyaan konstitusi. Oh, constitutional questions. Oh, menarik juga ya. Oke, kita bahas sedikit dulu. Kamu? Perkenalkan, nama saya Ais. Ais, ya. Ais. Saya lulusan S1 Telkom University, jurusan Teknik Elektro. Terus sekarang saya lagi lanjut kuliah lagi di SBM ITB Jakarta. Telkom University ya. Sekarang semua BUMN bikin universitas ya. Pertamina University, Telkom. Ntar lagi partai politik bikin universitas mestinya tuh. Ya. Saya Dona, alumni Filsafat UI 2011. Kamu pernah saya ajar enggak ya? Pernah Pak, Medpen. Medpen. Dapat berapa kamu ya nilainya? Enggak ingat sih Pak. Tapi alhamdulillah lulus. Enggak, itu saya nggak pernah lulusin orang secara alhamdulillah karena dia mampu aja lulus itu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Tommy. Saya S1, S2 dari UI. Pak Robi. Jurusan Sejarah. 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 Wes. Oke. Bagian apa? Bagian pemalsuan atau? Pemalsuan sejarah. Ya. Ya, halo, nama saya Bayu. Bayu ya. Saya kuliah di BINUS, Komputer Akuntansi. Di BINUS. BINUS. Iya, udah lulus. Dan sekarang bekerja di instansi sebagai content creator. Oh, content creator. Oke. Bisa pinjem ilmu nanti ya. Oke, teman-teman. Kalau kita masuk di dalam pergaulan internasional, orang akan menunggu kita mengucapkan satu pikiran yang bisa membuktikan bahwa dia adalah global netizen. Salah satu grammar di dalam pergaulan internasional adalah environment. Jadi orang nggak akan tanya, do you speak English, do you speak Dutch, do you speak, macam orang tanya, do you speak environmentalism?
Mungkin ada yang anggap bahwa kenapa begitu grammarnya? Iya, karena kita terhubung dengan satu isu only one earth, hanya satu bumi. Dan mereka yang tidak paham tentang grammar earth ethics itu dianggap sebagai buta huruf terhadap pengetahuan itu. Buta huruf terhadap masa depan, buta huruf terhadap relasi baru di abad millennials ini. Jadi environmentalism adalah a new kind of grammar. Sama seperti kita di dalam dunia bisnis, orang nggak bicara do you speak financial market, ya itu iya kita bicara tentang financial market, tapi dalam keadaan COVID orang nggak bicara financial market, orang bicara hal lain. Orang bicara misalnya cryptocurrency, macam-macam itu. Nah, isu lingkungan itu masuk ke Indonesia terutama melalui LSM, bukan melalui universitas. Kita tahu ada mata kuliah sustainability economy, ada hukum lingkungan, segala macam. Tetapi radikalisasi isu itu bukan berasal dari kampus, tapi berasal dari civil society. Walhi misalnya, yang ditakdirkan untuk berkelahi dengan pemerintah dalam soal lingkungan hidup. Sama seperti misalnya isu demokrasi human rights, itu masuk melalui civil society. Karena dulu selama pemerintahan otoriter, Soeharto tentu tidak ada isu itu. Lalu diimpose oleh civil society, LBH terutama itu. Isu gender juga masuk melalui civil society. UI kemudian bikin studi kajian wanita yang kemudian sekarang berubah jadi S2 kajian gender. Saya pernah ngajar di situ. Jadi kita lihat bahwa isu-isu radikal, demokrasi, human rights, environmentalism, macam-macam itu, gender equality, justru menjadi tema ketika diucapkan secara lantang oleh civil society. Universitas diam pada waktu itu. Sekarang juga masih diam. Nggak ada, Universitas Indonesia tidak ada diskusi tentang pemindahan ibu kota yang di dalamnya ada aspek lingkungan. Padahal justru dituntut dari universitas, isu itu dihadirkan. Jadi kalau kita bikin kuliah sekarang, itu kita mau menyambungkan pikiran civil society yang terhalang oleh negara. Kenapa? Karena negara terus-menerus membutuhkan tanah. Negara terus-menerus ingin infrastruktur dihidupkan. Negara ingin agar supaya APBN itu harus menghasilkan sesuatu yang tangible, yang terlihat bahkan tuh. Karena itu mau dipamerkan oleh negara tuh. Padahal isu lingkungan selalu menjadi efek dari arogansi pembangunan. Karena itu selalu ada dialektik antara environment dan development itu. Nah, semua tema dunia sekarang bicara soal itu. Karena ada climate issues, ada ozon, segala macam itu yang Anda udah pelajari. Sekarang kita saya mau dapat semacam ekspresi awal dari teman-teman, mengapa pembicaraan tentang lingkungan tidak berbunyi di Indonesia tuh. Padahal ada millennials di istana. Kan kalau millennials masuk istana, mestinya grammar ini juga masuk di situ kan. Karena orang sebut I am a millennials because I do speak environmental ethics itu. Kan mesti begitu kan? Tanda millennials bukan sekedar good looking seperti yang diisukan oleh Menteri Agama. Bahwa kalau milenial good looking itu berbahaya, dia bisa jadi intoleran, radikal. Padahal kita semua di sini good looking gitu kan. Jadi kita lihat bahwa kita mulai bedah kecil-kecil sebelum saya siram dengan teori. Indonesia sibuk dengan isu intoleransi, radikalisme itu. Padahal dunia bicara tentang environment. Jadi seolah-olah kita terkucil dari pembicaraan dunia karena kita nggak bisa hubungkan antara cita-cita kemerdekaan, konstitusi dengan aspek-aspek modern atau aspek-aspek kontemporer dari dunia ini. Yang terutama yang kita akan bicarakan adalah soal environmentalism. Nah, saya sebelum kita lakukan semacam
permenungan teoritis, coba saya dapat dulu 1-2 kalimat radikal dari saudara-saudara tentang the thing called environmentalism versi Anda. Bagi Anda apa sebetulnya isu environment di kita di sini dibandingkan dengan semangat yang ada di dunia tuh? Monica mau mulai? Kalau menurut saya sebenarnya isu yang paling tinggi itu kan soal yang masih tingginya polusi itu ya. Dan kalau kita lihat sendiri kan, saya juga sempat iseng ngecek di Badan Pusat Statistik tuh, setiap tahun tuh penggunaan kendaraan bermotor itu selalu meningkat. Itu datanya sampai 2018 kemarin. Jadi maksudnya masih rendah loh kesadaran orang Indonesia tuh buat meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi gitu. Sementara mungkin memang dari pemerintah tuh sudah mengupayakan dengan membuat LRT, MRT gitu, semacamnya seperti itu. Cuman menurut saya kesadaran di situ masih belum tercipta sih. Oke, coba kita sini ya, kita review kecil ya. Jadi Monica melihat bahwa ada problem dengan pemahaman tentang lingkungan, terutama soal polusi. Tapi saya tinggal di Sentul, Hambalang. Setiap minggu itu Sentul jadi macet bukan karena mobil naik ke gunung, tapi karena sepeda naik ke gunung. Gitu. Jadi ada polusi nggak? Nggak ada polusi. Lalu semua pesepeda bilang enggak, kami tidak memberi polusi. Saya tanya, kalian dari mana? Dari Priok, dari Jakarta ke sini kita bawa mobil. Jadi sepedanya dinaikin mobil. Jadi dia mau bilang dia pro anti polutan, anti polusi, tapi dia bawa sepedanya pakai mobil. Itu paradoksnya kan? Kalau dia betul-betul bersepeda, pakai sepeda dari. Jadi sekarang kita hitung emisi yang dia buang dari Priok sampai ke Sentul, lalu dia parkir di situ. Sebetulnya lebih banyak ongkos ecological footprint yang dia tinggalkan sepanjang Jagorawi daripada promosi dia naik sepeda dari Sentul ke arah Bukit Hambalang tuh. Kan itu paradoksnya kan. Nah, pemerintah misalnya sering begitu kan, kita udah perlihatkan nih jumlah sepeda yang dijual bertambah. Memang musim Covid ini jumlah sepeda yang dijual juga bertambah. Sepeda apa terutama? Sepeda yang mahal itu. Brompton. Nah, kalau kita hitung misalnya ongkos untuk membuat sepeda mahal itu memerlukan air yang banyak juga. Jadi pabrik sepeda itu adalah consumer air. Jadi kita mesti bikin kalkulasi, jangan dianggap bahwa sepeda itu tidak mengkonsumsi natural resources. Bahkan kalau dia sepedanya dari karbon, itu berarti proses untuk menghasilkan karbon yang ringan itu juga mengkonsumsi energi yang lain. Nah, jadi kalau dibilang bersepeda itu tidak merusak lingkungan, belum tentu. Karena seluruh fasilitas untuk bersepeda memerlukan energi yang menguras SDA, itu terutama mobil-mobil. Jadi orang akan nambah mobil, begitu dia punya sepeda dia akan beli mobil tuh. Karena orang kaya kalau dia punya sepeda mahal, dengan sendiri dia bisa beli mobil. Karena apa? Karena sepedanya lebih mahal dari mobilnya tuh. Kan itu soalnya tuh. Itu satu poin. Jadi bagus ya Monica kita. Yesua. Ya, kalau saya mungkin bicara mengenai lingkungan dan milenial itu malah saya sebagai milenial yang lahir di sebuah kota Jakarta, saya merasa malah saya tidak akrab dengan namanya lingkungan dalam artian alami. Saya lahir dengan suatu kota besar yang penuh, yang mungkin sesuatu hal yang hijau, pertanian itu sesuatu hal yang jauh dari saya. Bahkan mungkin makanan hijau pun jauh dari saya. Makanan yang fast food lah, yang siap saji, yang semua serba instan bisa dipesan sekarang pakai online. Bahkan artinya saya pun kalau tadi nyambung dengan Monica soal kenapa naik sepeda tapi paradoksnya dia bawa mobil, karena mungkin dia gaya hidup sepeda itu sebagai istilahnya apa ya, hobi, bukan sebagai budaya atau sebagai habit gitu. Dan karena memang istilahnya ini memang lagi tren saya ikut ini, jadi saya tidak memiliki makna atau lebih dalam kenapa saya bersepeda atau kenapa saya melakukan hal-hal yang pro dengan lingkungan hidup. Karena memang saya lahir dan diajarkan untuk beradaptasi dengan semua yang buatan manusia, gedung lah, kereta lah, maksudnya alat transportasi segala macam. Jadi mungkin di situ sih kalau tadi di awal bagaimana lingkungan dan milenial. Memang karena memang
selama saya itu memang jarang sekali berinteraksi dengan sesuatu yang alam dan sesuai dengan hidup. Oke, jadi bagi Yosua ya natural aja, tidak mengenal green land segala macam. Karena dari awal dia ada di dalam ekosistem yang tidak natural. Ekosistem yang biasa disebut post natural nature. Jadi alam pasca alamnya. Jadi alam yang dibuat itu. Oke, tapi dia bisa tahu tentang isu lingkungan, tapi dia sendiri tidak mengalami secara natural pertemuan dengan lingkungan. Kakinya itu jarang injak tanah itu. Saya tadi malam baru turun dari Gunung Gede. Dan badai di situ, sehingga jarak pandangnya 1 meter, jadi nggak ada yang bisa naik ke puncak Gunung Gede. Beberapa orang masih bertahan di situ untuk tunggu mungkin hari ini atau besok tuh. Saya tanya pada petugas di situ, berapa orang yang mendaftar buat Sabtu Minggu? Saya naiknya hari Kamis, Jumat, terus turun tadi malam tuh. Sabtu Minggu jatahnya adalah 600 orang maksimal. Biasanya Gunung Gede itu bisa 2.000 tuh kalau lagi nggak ada COVID gitu. Kemarin saya tanya 600 orang. Tapi dia bilang, ya tapi kadang-kala kita terpaksa mesti kasih spare sampai 400, jadi 1.000 orang. Jadi hari ini 1.000 orang lagi naik. Lalu saya diwawancara sama petugas rangers di situ kemarin sebelum saya pulang. Dia tanya pendapat saya kasih kritik gitu. Saya bandingkan dengan kalau saya pergi ke Nepal, ke Himalaya itu setiap 2 kilometer di pojoknya ada tong sampah segala macam itu. Walaupun jalannya 20 hari kita tidak melihat sampah di situ. Saya bilang di puncak, bukan di puncaknya, di Lembah Surya. Ada yang pernah naik Gunung Gede ya? Ada. Ada, waduh. Ini kali saya naik. Di Gunung Gede itu lembahnya namanya Surya Kencana tuh. Itu padang savana yang kira-kira 3 km panjangnya, itu indah sekali itu, ada Edelweiss itu. Oke. Nah, nanti kalau kamu ke situ, kamu jangan petik Edelweiss untuk menikah karena itu terlarang. Karena itu bunganya bunga abadi. Dia abadi kalau ada di Surya Kencana tuh. Dia nggak akan abadi di dalam puisi kamu. Jadi saya terangkan bahwa saya memang nggak lihat botol aqua di situ, tapi saya lihat tutup aqua berserakan. Jadi tutup aquanya dibuang, botolnya dibawa pulang. Padahal aturannya mesti bawa pulang. Beberapa gunung di Indonesia bahkan kasih aturan yang lebih ketat, yaitu kalau Anda merokok, oke, silakan karena Anda hak Anda untuk merokok walaupun kesehatan tidak baik, tapi oke. Tapi nanti kalau Anda turun, Anda mesti buktikan puntung Anda itu berapa banyak itu. Anda bawa rokok 20, Anda cuma bawa turun 2, 18 Anda mesti cari ke atas lagi itu. Ambil lagi rokok Anda. Kalau enggak Anda didenda mahal tuh. Itu mestinya prinsip itu tuh. Di luar negeri itu udah ada prinsip. Di sini itu masih main-main. Karena problemnya begini. Kalau ketahuan gunung itu kotor, kan mestinya diberitakan kan? Supaya orang alert. Tetapi nggak ada yang mau beritakan itu, bahkan si direkturnya bilang jangan beritakan. Sebab kalau diberitakan dia dapat sanksi turun pangkat. Jadi Anda lihat paradoks kebijakan itu. Yang kotor disembunyikan, sebab kalau diberitahu pemimpinnya akan turun pangkat. Itu buruknya kan. Justru dia mesti bilang, oke, saya bertanggung jawab, saya mundur karena saya nggak bisa bersihkan gunung itu tuh. Akibatnya sampah menumpuk tanpa ada pemberitahuan. Nah, apa yang terjadi? Nanti secara statistik itu nggak terlihat bahwa kita lagi kotorin lingkungan. Karena statistik kan bilang, laporan dari Taman Nasional A bagus-bagus saja, Taman Nasional B bagus-bagus saja. Kenapa? Karena nggak bisa dimonitor di media. Walhi nggak bisa monitor itu. Karena dilarang diberitakan ke media kan. Akibatnya kita nggak punya data kerusakan lingkungan. Kan itu paradoks dari kebijakan tuh. Tidak ingin disebut pemimpin yang tidak berhasil, maka dia tutup. Jadi hak kita untuk mengetahui sampah bahkan ditutup. Jangankan kita mau tahu mana yang bersih. Ini kita mau tahu sampahnya ada berapa sih di gunung di Jawa tuh. Nggak ada datanya tuh. Jadi itu soalnya yang dibicarakan Yosua. Jadi Yosua menganggap bahwa ya saya tidak bersentuhan dengan lingkungan, tapi saya pun tidak bisa mengetahui kerusakan lingkungan karena datanya ditutup.
Itu soalnya. Padahal dia belajar tentang hukum lingkungan. Salah satu dalil dalam hukum lingkungan, kalau Anda rusak di sini, di hulu, Anda mesti perbaiki di tengah sehingga yang di hilir itu sama kualitas airnya. Tuh. Kan itu prinsip hukum lingkungan. Kita nanti bahas lebih jauh tadi. Oke, Dona. Sebenarnya tadi kalau ngomongin soal sepeda, kaitan dengan polusi, mungkin penggunaan sepeda lebih ke alat transportasi ya. Pemerintah udah siapkan transportasi lain, walaupun mungkin nggak sampai ke semua jalur. Jadi kita bisa gunakan motor gitu kan, kadang kayak misalnya MRT itu cuma jalur-jalur tertentu. Tapi setidaknya pemerintah udah kasih opsi transportasi lain, alternatifnya udah ada. Pemerintah udah ada support di situ untuk sepeda. Ya maksudnya untuk transportasi yang lebih baik gitu, yang lebih pro lingkungan ya. Tapi ada lagi sebenarnya sumber polusi yang sampai sekarang kayaknya sejauh saya ikut webinar belum nemu solusinya yang benar-benar real dan itu sustain, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Saya sebel banget kalau di rumah itu tetangga sebelah itu bakar sampah. Itu saya nggak ngerti kenapa gitu. Kenapa sih bakar sampah gitu? Kan tukang sampah lewat ada. Walaupun toh tukang sampah juga ngumpulin sampah semua cuma di pool di Bantar Gebang yang terakhir nggak terselesaikan juga. Cuma maksudnya saya mikirin apa sih yang ada di pikirannya dia ketika dia bakar sampah. Pertama, gimana sih dia menilai itu? Padahal kan udah jelas kalau itu nggak nyaman buat dia sendiri juga. Itu kan masuk ke paru-parunya, juga ganggu tetangga. Terus itu satu, gimana dia bisa mencerna hal yang seperti itu, yang saya pertanyakan. Kemudian yang kedua, oke, sekalipun misalnya dia udah aware nih, misalnya kayak saya, bakar sampah itu nggak bagus. Tapi gimana cara dia breaking habitnya? Breaking habit itu juga sesuatu yang painful loh buat individu, itu bukan hal mudah. Terus juga yang ketiga, support dari pemerintah juga itu masih minim sekali untuk persoalan bakar sampah. Jadi bakar sampah itu yang menurut saya ini gimana ya solusinya? Kalau cuma diskursus banyak, tapi konkretnya seperti apa itu yang masih kurang. Oke, coba kita ulas sedikit. Nanti saya balik ke Aisyah dan saya lompat ke situ dulu ya. Sekarang pertanyaannya, dia membakar sampah artinya ada sampah di rumahnya. Sekarang pertanyaan filosofinya, apakah dia membuat sampah di rumahnya sehingga kemudian dia bakar? Dari mana sampahnya tuh? Masa dia di rumah itu adalah produsen sampah? Sampah hasil konsumsi. Oke, sampah hasil konsumsi. Yang kita sebut sampah sebetulnya bukan hasil konsumsi. Sampah itu adalah thing yang kita bawa dari luar. Waktu kita belanja dari supermarket, kita udah bawa sampah sebetulnya. Kan kita bawa kantong plastik, kita bawa kulit pisang dari toko kan. Jadi kita memasukkan sampah ke dalam rumah kita. Kita bawa GoFood, kita suruh bawa sampah sebetulnya ke kita. Karena nanti ada, walaupun disebut ini udah friendly environment karena pakai karton yang daur ulang. Iya, tapi you bawa sampah kan. Jadi konsep sampah itu sebetulnya bukan apa yang kita buang, tapi apa yang kita bawa masuk. Itu namanya sampah. Kalau kita mau bicara radical ethics, gitu ya. Jadi sampah gitu, apa yang kita bawa masuk. Nah, kalau kita bilang sampah nol, itu artinya dari hulu mestinya nggak ada sampah. Jadi apa yang mau kita bilang misalnya, kalau kita belajar tentang radical ethics, supermarket nggak boleh ada sampah. Lalu berkembang logikanya, kalau begitu pisang nggak boleh ada kulit di situ. Pisang yang udah di file gitu. Jadi itu maksudnya saya ajak kita diskusi supaya kita pikirkan sampai ke ujung itu. Nanti kita bahas lagi, tapi bagus itu Dona kasih tahu bahwa dia kesel bahwa itu kok orang bakar sampah. Ngapain bakar sampah? Itu berarti dia bawa sampah. Dia buktikan bahwa rumahnya adalah sampah itu, sehingga dia bakar. Jadi ketahuan bahwa dia ada sampah gitu. Nah, kalau Dona tegur, jangan bakar sampah, nanti ketahuan kamu bawa sampah. Dia nggak akan bakar. Tapi plastik itu akhirnya dia simpan ke tanah, dia gali tanah. Itu lebih berbahaya lagi tuh. Karena di daur ulang 400 tahun lagi baru daur ulang. Jadi
konsep environment ethics itu membawa kita pada banyak konsekuensi di dalam logika gitu ya. Oke. Aisyah bentar balik ke Bima ya. Bayu. Oke, yuk. Kalau saya sih mungkin sudah dibahas tadi tentang sampah ya. Kalau saya mungkin lebih ke illegal logging kali ya. Ke? Illegal logging. Illegal logging? Iya. Karena saya lahir di Riau, Oh. saya merasakan banget namanya pembakaran liar, konversi dari hutan ke kelapa sawit. Itu sangat jadi impact ke masyarakat di sana bertahun-tahun lamanya. Dari saya kecil sampai saya umur 17 tahun di sana. Setelah saya pindah ke sini itu ya masih terjadi namanya pembakaran liar itu. Pembakaran liar yang dimana mereka beralasan itu untuk menghemat biaya untuk memperluas lahan. Nah itu menurut saya itu alasan yang sangat tidak manusiawi sih menurut saya. Demi untung mereka bisa merugikan orang banyak gitu sih. Menurut saya gitu. Saya tahu problem itu. Mungkin setahun lalu atau semester lalu saya kasih kuliah di satu universitas kecil di Rokan Hulu. Oke. Itu kira-kira 4 jam dari Pekanbaru tuh, Iya. jalan itu. Saya tanya, kenapa kalian bikin universitas di sini? Universitas kecil cuma ada 4 fakultas kali di situ, kecil-kecil kan. Kenapa nggak sekolah aja? Kan di Riau ada banyak universitas. Kenapa memilih membuat universitas? Salah satu di situ pendirinya anak Fakultas Hukum UI itu, dekannya tuh, rektornya tuh. Dia bilang begini, dan kita dapat lagi wisdom dari situ. Dia bilang, kalau anak-anak Rokan Hulu harus kuliah di Pekanbaru, itu biaya kos paling murah 300.000. Dan gak ada anak Rokan Hulu yang mampu bayar kos 300.000 sebulan. Karena kalau dia kos di sana berarti bapaknya nggak punya tenaga kerja, yaitu keluarganya, anaknya yang sekolah tuh. Jadi kita lihat problem Rokan Hulu itu adalah family sekaligus pekerja. Jadi anaknya adalah pekerja, itu dia nggak boleh keluar dari Rokan Hulu anak itu. Yang kedua, saya tanya, kalau udah musim semester, 20% dari mahasiswa di Rokan Hulu itu minta untuk tidak ikut kuliah dulu. Karena harus cari uang buat semester depan. Kenapa? Karena harga sawit turun. Jadi setiap kali harga sawit turun, maka si mahasiswa itu minta untuk tidak melanjutkan kuliah dulu, nanti tahun depan kuliahnya. Jadi kita lihat bahwa harga sawit itu ditentukan di dunia tuh. Jadi perubahan harga sawit di dunia menyebabkan si mahasiswa di Rokan Hulu terombang-ambing status mahasiswanya tuh. Jadi kita lihat relasinya tuh, konsumsi sawit dunia menentukan nasib si mahasiswa di Rokan Hulu. Jadi ada kaitan antara Rokan Hulu dengan Eropa, kaitannya adalah sawit. Nah, sekarang pemerintah pernah menjamin supaya harga sawit itu ada di batas yang tidak membuat orang miskin tuh. Nah, harusnya pemerintah deal dengan pasar internasional kan. Nah, pemerintah hari ini gagal deal dengan pasar internasional sehingga harga komoditas diombang-ambingkan oleh para maklar tuh. Jadi kita lihat bahwa kerusakan lingkungan di Rokan Hulu itu adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang nggak bisa membuat harga stabil di situ. Akibatnya orang rambah hutan. Nah, kalau misalnya si petani di Rokan Hulu itu sawitnya bagus, dia nggak akan mau ambil pekerjaan tambahan untuk babat hutan kan, karena dia udah cukup. Justru karena nggak cukup, maka dia terima order dari konglomerat-konglomerat untuk bakar hutan tuh. Jadi kita lihat lagi logik itu tuh, logika dari environmental ethics tuh, kebijakan itu. Historian. Ya, kalau saya melihat itu begini Pak Rocky. Etika lingkungan itu saya pikir
harus masuk dalam struktur paling fundamental di negara, misalkan partai politik. Nah, tidak bisa kita melepaskan kebijakan yang pro lingkungan itu dari politik, dari kebijakan. Karena nanti akan berlanjut ke bagaimana kebijakan green economy untuk ekosistem segala macam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana paradigma politik dikorelasikan dengan etika lingkungan itu, Pak Ruki. Nah, itu kan butuh mindset baru daripada politikus, dari para pemangku kebijakan. Tapi saya pikir partai politik sebagai yang paling fundamental dalam dalam pembangunan negara lah gitu sebutannya. Mereka harus punya platform yang pro lingkungan, yang pro tentang ekosistem, yang pro green economy. Ini tidak bisa kalau tanpa itu saya pikir tidak bisa, Pak. Oke, saya kira ini pikiran yang paling fundamental. Coba kan ini intinya tuh. Saya beri ilustrasi ya. 2009 periode Jokowi pertama 2014 ya. 2014 saya baca agenda kampanye dari Jokowi. Jokowi bilang dia akan cetak 20 bendungan besar untuk bukan Jokowi. Prabowo bilang dia akan cetak 20 juta hektar sawah. Bukan 2 juta, 20 juta hektar sawah. Yang sampai sekarang masih berlanjut tuh program dari Gerindra. 20 juta hektar sawah untuk ketahanan pangan itu. Jokowi nggak mau kalah. Dia tantang Prabowo. Mau cetak 20 juta hektar sawah tanpa ada air percuma. Karena itu saya mau cetak 20 bendungan raksasa tuh. Ini persaingan kampanye politik. Yang sana mau bikin 20 juta hektar sawah, yang ini bilang bikin bendungan dulu, karena itu lebih penting bikin 20 bendungan. Kalau enggak sawahnya nggak ada gunanya tuh. Suatu waktu wartawan tanya saya soal proposal politik itu, saya bilang saya tinggal di pinggir hutan di Hambalang itu. Itu artinya kalau Prabowo cetak 20 juta hektar sawah, itu artinya separuh tanah saya akan dipakai. Maka saya kehilangan separuh tanah. Jokowi akan cetak 20 bendungan besar, separuh tanah saya lagi akan dipakai buat bendungan. Maka hilanglah tanah saya tuh. Kan itu logiknya begitu kan. Tapi nanti tukang ngeyel kan, tapi kan nggak di situ, bukan nggak di situ, tapi itu prinsipnya tuh. Jadi di dalam proposal politik kita lihat logikanya. Karena itu saya bilang kalau begitu I am an environmentalist. Saya nggak akan pro Prabowo karena dia mau ambil separuh tanah saya. Saya juga nggak akan beli Jokowi karena separuhnya dia mau bikin bendungan. Maka saya golput. Jadi sebenarnya saya golput itu bukan karena saya benci dua-duanya, tapi karena dua-duanya bersekongkol untuk ambil tanah saya tuh. Kan abstraksinya kan mesti begitu tuh, menerangkan. Jadi begitu soalnya. Nah, kalau kita bilang bahwa kita ingin agar supaya Indonesia diingat sebagai paru-paru dunia, maka selamatkan hutan di Kalimantan. Jangan berubah jadi beton gitu. Jadi jangan pindahin ibu kota. Tapi nanti ada argumen ekonomi kan, bahwa kita ingin agar supaya bisnis di Jakarta yang udah penuh sesak pindah ke Kalimantan sana. Bisnisnya tetap, pemerintahan pindah ke sana. Kita nggak hitung bahwa pebisnis kita itu tukang sogok semua. Jadi dia akan bawa private jetnya juga ke Kalimantan. Maka akan parkir semua private jet di situ. Maka burung akan pindah di situ. Karena ada burung besi pindah ke situ kan. Jadi logik itu yang mesti kita kembangkan. Bukan karena saya anti pemindahan ibu kota. Tapi argumennya ngaco itu kan. Pindahin ibu kota dengan asumsi bahwa tidak akan ada kebisingan di situ. Karena Jakarta jadi kota bisnis. Iya begitu pemerintah pindah. Bisnisnya juga sana. Semua private jet parkir di situ. Karena mau nyogok. Kenapa nggak transfer ketahuan PPATK? Jadi bawa cash itu ke kabinet di sana. Itu soalnya. Jadi itu poinnya nanti kita obrolin teorinya tuh. Aisyah.
Kalau aku dulu pernah kayak apa dapet jadi dulu tuh kita sebagai kalau waktu aku S1 aku tuh kalau buat alat buatlah yang berhubungan dengan apa lingkungan gitu kan kayak mobil listrik atau mungkin menggunakan solar cell yang biar kita tuh mengurangi listrik segala macam. Cuman kadang-kadang pemerintah pun juga nggak mendukung apa yang udah dilakuin sama anak-anak ini gitu. Jadi kayak waktu itu kalau nggak salah Ricky Elson yang mobil listrik itu kan kalau nggak salah pernah buat mobil listrik tujuannya tuh untuk mengurangi emisi di Indonesia. Tapi entah kenapa pemerintah tuh nggak mendukung, tapi dia malah ngambil dari luar negeri. Dari itu tuh kayak kok sayang banget padahal orang-orang Indonesia tuh bisa buat menanggulangi masalah environment itu kan. Cuman dari pemerintahnya juga nggak mendukung. Terus selain itu masalah emisi, aku jujur selama kuliah S2 itu kalau bepergian lebih senang naik mobil, bukan naik kereta. Emang kotor banget kayaknya, apalagi aku berangkat cuma berdua gitu ya, terus aku pergi jauh dan itu sangat mengotori banget. Cuman masalah aku memilih mobil itu karena infrastruktur di pemerintah yang pemerintah sediakan itu nggak sesuai sama aku. Jadi kayak aku naik kereta harus desek-desekan, terus karena suka ada yang iseng lah atau gimana, jadi aku nggak merasa nyaman dan aku lebih memilih mobil. Jadi kalau misalkan dari kitanya yang pakai emisi karena infrastruktur yang dikasih pemerintah juga nggak baik, gimana cara kita buat ini sih, buat peduli sama lingkungan sendiri gitu. Oke, ini dilema dari yang disebut public utility itu. Memang maksudnya buat menurunkan emisi pakai transportasi publik. Tapi emisi kriminal justru tinggi di transportasi publik, mulai dari apa namanya? Copet sampai pelecehan kan. Jadi itu maksudnya kalau pemerintah tidak berpikir komprehensif, maka seluruh kebijakan akan tabrakan di dalam aplikasinya, dalam implementasinya. Jadi kita dapat isu itu. Jadi kita kenali dulu bahwa kalau kita bicara tentang environment, kita ingin ada satu konsep tunggal. Supaya dari konsep itu diturunkan konsep-konsep yang lain. Begitu kita bilang kita pro environment, itu berarti konsekuensinya harus begini, konsekuensinya begini, konsekuensinya begini. Jadi kalau kita lihat dari atas, isu environment ini adalah isu politis aja, isu untuk berdagang politik, isu untuk pamerkan ke dunia supaya kita bisa carbon trading segala macam tuh. Jadi itu satu poin. Nah, kita tinggalkan itu, nanti kita bahas detailnya nanti. Tapi saya mau bicara sekarang tentang isi konseptual tuh. Kalau kita lihat hari ini, prinsip utama di dalam environmentalism adalah kesetaraan makhluk. Kesetaraan makhluk. Artinya, saya dan semut punya status ontologi yang sama sebagai penghuni alam. Semut dan duri mawar punya status yang sama. Rantai makanan memang mengatur atau punya hukum sendiri untuk membuat ekosistem ini hidup, rantai makanan. Karena itu saya boleh makan daging. Karena bukan keinginan saya, tapi itu keinginan alam. Supaya saya bisa ada protein. Ada protein pengganti, bisa aja tuh. Tapi yang saya mau terangkan dulu bahwa kesetaraan itu, kesetaraan ontologi namanya kesetaraan keberadaan makhluk itu, di dalam prinsip environmental atau radical environmentalism adalah setara. Jadi saya nggak lebih tinggi statusnya dari semut. Nah sekarang ada orang yang anggap orang itu bilang saya vegetarian, veggie itu. Terus kita tanya kenapa Anda veggie itu? Karena saya menganggap
makan daging itu menyiksa makhluk. Oke. Sekarang saya tanya, jadi Anda makan sayur aja? Ya, saya makan sayur. Waktu Anda makan sayur, Anda merebut hak ulat daun untuk makan klorofil. Jadi waktu dia makan daun, ulat daun juga mati. Dia bunuh juga karena nggak ada makanan. Karena daun adalah makanan ulat. Bisa lihat nggak logiknya itu kan? Lalu berhenti diskusinya. Karena dia nggak bisa terangkan logika dari being vegetarian. Atau ada yang anggap bahwa ya veggie itu fashion aja buat nurunin berat badan misalnya. Lain kalau dia bilang begitu, oke kita terima kan. Tapi kalau dia bilang karena membunuh makhluk itu tidak etis atau berdosa kalau dia beragama tuh. Lalu kita terangkan logikanya. Anda vegetarian, tapi Anda membunuh sekaligus ulat daun. Atau dia bilang, ya saya nggak makan daging ayam karena itu makhluk. Protein saya cuma saya makan telur aja. Jadi dia nggak makan ayam, tapi calon ayam dia makan itu. Jadi itu problem di dalam kepala, dalam logika. Nah, karena itu menjadi environmentalist, itu mesti tertib di dalam pikiran, koherensi di dalam logika dulu tuh. Sebelum jadi environmentalist. Sama seperti pesepeda bilang, saya pro lingkungan. Karena itu saya anti polutan. Iya, tapi sepeda mahal dan sepeda itu dibawa pakai mobil sama gitu. Jadi itu soal awalnya tuh. Nah, sekarang coba nanti kita bikin seri. Saya mau bongkar dulu nih supaya Anda bergairah nanti. Sesi berikut kita debat lagi habis-habisan supaya terbongkar isi perut dari logika environment. Agar kita tidak sekedar bilang saya pro environment tapi efeknya nol. Nah, saya ingin agar supaya pembicaraan semacam ini milenial juga ikut nonton. Nanti mungkin mereka komentar di YouTube, Anda perhatikan, nanti kita bahas satu-satu. Supaya kita lengkap lah pengetahuan. Istilah-istilah bisa cari di Google, apa yang disebut environmental ethics, apa yang disebut anthropocene, segala macam itu bisa tapi cara berpikir untuk melihat konsistensi bila kita klaim bahwa kita peduli pada lingkungan. Itu satu soal. Saya pergi dulu pada beberapa konsep yang kontroversial. Ini ada COVID sekarang. Lalu kita maki-maki si virus corona ini sebagai penyebab dari pandemi itu. Lalu kita berupaya untuk mencari vaksin. Kalau saya pergi pada prinsip tadi, kesetaraan antar makhluk, maka hak saya sebagai manusia untuk bertahan hidup dari virus sama dengan hak si virus untuk bertahan dari kelakuan saya yang menyebabkan virus itu attack saya. Jadi kalau ditanya misalnya, bagi si virus, kalau saya lakukan pembalikan logika, bagi si coronavirus, manusia itulah yang virus, bukan dia tuh. Jadi apa itu corona? Corona adalah antibodi bumi yang sedang memperkuat diri akibat manusia yang merusak lingkungan, yang virus. Tapi itu kemudian nanti akan menimbulkan kekacauan lagi di dalam cara melihat. Kalau begitu kita perlu cari vaksin nggak? Nanti ada problem. Buat apa cari vaksin? Begitu kita punya vaksin maka virus itu nggak akan pergi ke kita lagi tuh. Sekarang pertanyaannya, lalu si virus itu hidupnya bagaimana? Padahal dalam evolusi yang karena dia selnya kastanya rendah, dengan mudah dia lakukan mutasi, nanti dia akan bermutasi kemana? Ke keledai, ke nyamuk, segala macam. Itu satu pikiran kalau kita bicara tentang ekosistem. Jadi kita mesti mampu untuk jangan ragu-ragu mengatakan bahwa hak dari corona untuk tumbuh di paru-paru kita. Itu kalau kita mau konsisten berpikir radikal. Tapi kan kita mati oleh corona, iya. Tapi itulah cara bumi untuk mengurangi jumlah manusia. Karena kelebihan
populasi menyebabkan beban bumi. Karena itu bumi bereaksi. Nah, kita bicara itu kalau kita mau masuk dalam hukum homeostatis itu, keseimbangan bumi itu. Nah, itu yang biasa disebut sebagai radical environmentalist. Jadi kita berpikir radikal, bahkan membela hak COVID untuk masuk ke dalam paru-paru kita tuh. Ini filosofinya tuh. Tentu Anda merasa, oh ya oke, silahkan. Sama seperti misalnya orang anggap nanti ada kebakaran hutan di Riau tuh, itu merusak lingkungan. Buat radical environmentalist nggak ada soal. Api di Kalimantan itu dilihat dari bumi itu cuman kayak korek api itu. Dilihat dari satelit itu cuman korek api. Bumi punya cara untuk memadamkan sendiri. Bahkan dilihat dari sejarah bumi, Gunung Sahara dulu adalah hutan. Kemudian terbakar. Boleh nggak? Bumi bilang, ini kan baru 200 juta tahun. Nanti juga tumbuh bibit baru lagi di situ, di Sahara. Tapi kita ingin cepat-cepat lihat Sahara jadi hijau. Bumi bilang, ya itu kan ukuran Anda kan 70 tahun cuman usianya. Saya bumi mampu menumbuhkan kembali hutan itu. Logika bumi bilang begitu tuh. Lalu ada riset mengatakan bahwa ada pemanasan global. Memang suhu bumi menaik. Tapi dulu juga suhu bumi lebih tinggi dari sekarang tuh. Kemudian terjadi pembalikan iklim, zaman es, drop lagi. Nah, jadi kita mau lihat itu di dalam upaya untuk menerangkan bahwa ada bagian dalam environmental yang menganggap bahwa perusakan bumi itu adalah bagian dari reproduksi bumi itu. Entah dia dirusak oleh COVID, dirusak oleh manusia. Nah, ini kemudian menimbulkan frustrasi pada manusia karena kita ingin tunggu cepat-cepat ada perbaikan, ada jumlah oksigen yang masuk ke kita. Saya terangkan bagian yang kontroversial dari environmental ethics ya. Sama seperti sering saya terangkan juga di beberapa webinar. Kita panik bahwa nanti separuh dari hidup kita akan dikuasai oleh robot. Maka dianggap itu ada post-natural nature. Robot adalah post-natural nature. Robot adalah natur, alam, pasca alamiah. Karena yang alamiah adalah manusia. Tapi kita tahu bahwa separuh hidup kita memang sudah dengan robot, mini robot yang disebut smartphone. Itu kan mini robot tuh. Dan akhirnya psikologi saya juga ditentukan oleh si handphone. Kalau Monica ketinggalan handphone, dia cemas. Padahal itu cuma barang. Nggak ada relasi psikologi kan, tapi dia cemas. Karena kita bikin semacam fetishism. Kita fetis pada si handphone. Jadi yang benda itu kita anggap bernyawa, itu namanya fetishism. Di dalam psikologi seksual, itu juga yang berlangsung. Ada orang yang memuja sepatu saya tuh sebagai objek seksual tuh, fetishism namanya. Jadi benda diberi nyawa namanya fetishism. Sebaliknya, sesuatu yang sifatnya mental dianggap sebagai material, itu namanya reifikasi. Jadi lawan dari fetishism adalah reifikasi. Misalnya uang itu, yang kita fetishism karena uang itu bisa menghasilkan kebaikan. Tapi sebaliknya juga, sesuatu yang sebetulnya perasaan batin kita, kalau kita anggap bahwa cinta itu kan kumpulan komponen kimia aja. Karena itu suka dibilang kalau Anda jatuh cinta, ya udah, kalau nggak dapat pasangan ya makan coklat aja, kan sama. Hormon yang keluar kan sama jenisnya, oksitosin. Makan coklat sama bercinta, dua-duanya diukur berdasarkan hormon oksitosin itu dalam ilmu kesehatan kan, sama aja tuh. Itu namanya melakukan reifikasi. Yang mental adalah cinta, yang oksitosin adalah ukuran material dari si cinta itu.